Shalom, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ada sukacita dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus sudah jaga dari minggu yang lalu sampai saat ini. Kami masih diberi waktu dan kesempatan serta kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah. Sertailah ibadah ini agar boleh jadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekolah minggu, mari dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Ayo kita berdiri.
memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Enci Heske Nayon. Selamat beribadah. Halo adik-adik, baiklah saat ini kita persiapkan hati pikiran kita semua. Kita akan membaca Alkitab dan kita akan merenungkan bersama-sama. Tapi adik-adik siap semua? Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Gembala kami yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas perkenan-Mu kami semua akan beribadah kepadamu. Kami akan baca firman bersama, kami berdoa bersama, mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, memuji Engkau bersama-sama. Kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon hikmat daripadamu menyertai kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitab? Kita akan baca bersama-sama. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 dan ayat 14 dan ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara aku mau mengingatkan kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah ku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-siakan saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian pada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkitkan, maka sia-sialah pemberita kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dan adik-adik masih tetap di tempat. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Bina Anak Pelajaran 17, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Tema Kebangkitan Tuhan Yesus. Judul Kebangkitan Kristus. Penekanan kebangkitan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi manusia. Sumber Alkitab 1 Korintus 15 ayat 1-8, ayat 14 dan ayat 17. Ayat hafalan 1 Korintus 15 ayat 17. Berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan teman-temannya yang pergi ke kubur Yesus.
Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri juga kepada Kefas atau yang kita kenal sebagai Petrus, kemudian kepada murid-muridnya, dan pada 500 saudaranya dan juga kepada Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Salam sejahtera buat kita semua adik-adik. Kita saja baru selesai menyaksikan tayangan video tadi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh siapa? Tuhan Yesus luar biasa. Ayo anak-anak semangat dalam kebahagiaan dan kesukacitaan di dalam Tuhan Yesus, dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika dia menderita, ketika dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan, kita menjadi saksi hidup, kita menjadi saksi firman sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mempunyai semangat, mempunyai sukacita yang luar biasa. Pesan firman Tuhan pada saat ini adalah kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan untuk kita semua. Untuk mama papa, kakak-kakak, adik-adik, om-opa, dan saudara bersaudara. Tugas kita sebagai anak-anak adalah menjadi saksi firman. Tuhan Yesus bilang begitu tuh. Sampaikan itu firman terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang lain, sesama manusia. Mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah bangkit, berarti dia hidup di dalam diri kita. Kalau Tuhan Yesus bangkit dan hidup dalam diri kita, berarti apa? Orang harus mengikuti apa yang diperkatakan, apa? Firman Tuhan. Saling mengasihi, dengar-dengaran,
rajin beribadah, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterpurukan. Adik-adik harus semangat, harus dengar orang tua penasehat. Kalau orang tua bilang pagi-pagi ada ibadah sekolah minggu live streaming, harus ibadah biar ada mengantuk, semangat. Oh, mau dengar firman Tuhan. Guru-guru sudah mempersiapkan semua. Guru-guru sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk saling memotivasi anak-anak dalam kebersamaan sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Adik-adik, makna dari kebangkitan bagi torang semua, bahwa kebangkitan adalah jaminan keselamatan bagi torang semua. Mari adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun torang masih kecili, masih dalam pertumbuhan iman, tetapi torang menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang mampu melakukan kehendak Tuhan lewat torang pemulu, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, pikiran kita. Adik-adik, sekarang SD sementara ujian tuh. Ikuti apa yang guru sampaikan orang tua. Harus tekun belajar, jangan tidur sampai lat. Sehingga orang tidak belajar, nilai tidak baik. Nah, salah satu tugas panggilan kita sebagai anak-anak taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Marilah, sehingga dalam keyakinan kita sebagai anak-anak, kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Karena Dia bangkit. Kubur kosong menandakan Dia bangkit dan hidup. Bukan omong kosong ya, tapi Yesus hidup dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Adik-adik, ayo semangat dalam Tuhan, semangat dalam kebangkitan, perilaku, torampe karakter setiap saat mencerminkan bahwa benar Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga tidak sia-sia kepercayaan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati yang sudah bangkit untuk kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ayat hafalan yang harus dihafal. Itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 17. Bunyinya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Itulah ayat hafalan di sepanjang minggu ini. Saat ini, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan. Dan kita menyanyi bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saat ini marilah kita saksikan bersama video ayat hafalan yang sudah dikirim teman-teman kita dari kolom 1 sampai kolom 11. Satu Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Makasih. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20.
Terima kasih. Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Terima kasih ya. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Thank you. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Terima kasih. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat ibadah di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengar firman bersama. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Makna firman pada pagi hari ini, kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit bagi kami semua untuk keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di masa pandemi corona ini Tuhan, biarlah kami selalu dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kesabaran oleh Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu diberikan hikmat oleh Tuhan, agar senantiasa taat dalam aturan yang ada Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami, kami pun mengasihi sama kami manusia. Bapa di sorga, ini doa kami yang bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya dapat dipergunakan untuk pelayanan dan diakonia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan, waktu, dan kesehatan sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak,
Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan oleh Enci Heske Nayoan. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan tugas kerja serta keluarga Enci Heske. Tuhan Yesus bagi teman-teman atau guru sekolah minggu serta orang tua yang sedang sakit, Tuhan berkati makanan dan minuman yang dikonsumsi supaya dapat membantu kesembuhan. Tuhan Yesus berkati juga ulang tahun para anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, atau orang tua kami. Dan doa ini kami satukan dan akan berdoa dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, menyertai, melingkupi kehidupan anak-anak sekalian saat ini dan kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di minggu 25 April tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah menyertai orang semua beribadah. Terima kasih kepada Kadin kita Enci Heske Nayoan. Terima kasih buat tim gerak dan lagu. Terima kasih kepada tim IT dan multimedia Gemim Bukit Hermon. Terima kasih kepada kostor petugas kebersihan. Terima kasih kepada Bapak Leksi Mandagi, pemilik TV kabel yang ada di perumahan Alandro. Terima kasih kepada orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang sudah mendampingi dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap radar. Saya laskar Kristus, siap radar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ada pesan yang harus orang ingat dan laksanakan. 1. Tetap selalu pakai masker. 2. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Paling utama terus berdoa dan berdoa. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.